wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi dalam channel Creativity ID. Seperti biasa, dalam 20 menit ke depan saya akan membahas mengenai tutorial SEO, riset digital marketing, kursus SEO, dan teknik SEO lainnya. Tapi kali ini ilmu dalam SEO website yang telah saya pelajari berpuluh-puluh tahun akan saya terapkan dalam melakukan riset dan ilmu digital marketing pada dunia politik. Kita tahu bahwa Capres-Cawapres pada tahun 2024 yang akan datang akan menjagokan Prabowo, kemudian ada Anies Baswedan, dan kemudian ada Ganjar Pranowo. Nah, saya akan melakukan beberapa prediksi siapa sih yang akan menang di tahun 2024 ini dari kacamata keilmuan SEO spesialis, dari kacamata keilmuan pakar SEO, pakar internet marketing. Saya akan melakukan riset menggunakan software Semrush. Software Semrush ini merupakan salah satu software untuk melakukan riset volume pencarian seperti pada Ahrefs, seperti pada Google Analytics, maupun pada Google Keyword Planner. Nah, saya akan mencari berapa sih volume pencarian untuk Ganjar Pranowo, berapa sih jumlah volume pencarian untuk Anies Baswedan, maupun berapa sih jumlah volume pencarian untuk Prabowo. Bagaimana caranya? Langsung saja saya akan berikan tutorial bagi Anda. Bagaimana cara saya melakukan riset volume pencarian para ketiga Capres dan Cawapres melalui Semrush. Langsung saja saya akan buka Semrush terlebih dahulu. Oke. Ini di bagian atas kita klik Semrush-nya. Nah, kemudian kita masuk pada dashboard dari tools riset keyword yang bernama Semrush. Jadi tools Semrush ini bisa kita gunakan untuk mencari volume pencarian dalam kata kunci di Google. Nah, saya akan melakukan riset keyword, berapa sih volume pencarian untuk Prabowo, berapa volume pencarian untuk Anies Baswedan, dan berapa volume pencarian untuk Ganjar Pranowo. Langsung saja saya akan mulai melakukan riset keyword untuk Capres Anies Baswedan. Langsung saja saya akan ketikkan kata kunci Anies Baswedan di dashboard Semrush ini. Oke. Saya akan ketikkan Anies Baswedan. Kita tunggu sekitar 5 detik sampai hasilnya keluar. Kita tunggu. Oke, ini hasil dari pencarian kata kunci Anies Baswedan. Dari data analitik yang diperoleh dari Semrush, maka di sini ada keterangan bahwa untuk keyword Anies Baswedan dicari oleh masyarakat netizen Indonesia itu sebesar 673.000 pencarian dalam 1 bulan. Artinya dari
250 juta penduduk Indonesia, ada yang mencari kata kunci Anies Baswedan untuk wilayah Indonesia, region Indonesia, dengan jumlah 673.000. Kemudian ada juga yang mengetik di Google dengan kata kunci Anies Baswedan partai apa. Ini menandakan bahwa sebanyak 12.000 orang Indonesia itu masih belum tahu Anies Baswedan diusung oleh partai apa saja. Yang kita ketahui kan Anies Baswedan diusung oleh Nasdem. Nah, kemudian di sini ada kata kunci lagi, berita tentang Anies Baswedan, dan kemudian ada kata kunci lagi Anies Baswedan Partai Demokrat. Ini mungkin beberapa kata kunci yang dimana netizen masih belum mengetahui ya bahwa Anies Baswedan saat ini gabung dengan Partai Nasdem. Nah, dari data ini saya akan kopas di notepad dan saya akan membandingkan dengan dua capres lainnya. Kita catat baik-baik bahwa untuk Anies Baswedan, orang yang mengetik kata kunci di Google yaitu sebanyak 673.000. Oke. Saya akan ketik di Word saja ya. Oke, kita tunggu. Setelah saya melakukan riset keyword berapa sih volume pencarian untuk Anies Baswedan, selanjutnya saya akan melakukan riset keyword untuk Prabowo. Saya langsung ketikkan saja di dashboard Semras berapa untuk volume pencarian Prabowo. Oke, kita tunggu sampai hasilnya keluar. Jumlah untuk volume pencarian Prabowo di riset Semras sudah ketahuan. Jadi ada 246.000 orang Indonesia yang mengetikkan kata kunci Prabowo untuk bulan Desember sampai bulan Januari ini. Seluruh penduduk Indonesia sekitar 246.000. Jadi masih jauh lebih banyak dari Anies Baswedan yang tadi di hasil volume pencarian di Semras kita tahu ada 673.000 pencarian. Oke. Jadi untuk volume kata kunci pencarian dari Prabowo di bawah Anies Baswedan ya. Saya kopas. Dan yang terakhir saya akan melakukan riset kata kunci untuk Capres Ganjar Pranowo. Saya akan mencari berapa sih jumlah netizen Indonesia yang mencari kata kunci ini di Google. Volumenya ada berapa? Oke, diketahui hasil Ganjar Pranowo mempunyai 300.000 volume pencarian di Google netizen Indonesia yang
mencari kata kunci Ganjar Pranowo di Google sebanyak 300.000 orang untuk bulan Desember sampai bulan Januari ini. Dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta orang. Saya akan kopas untuk data pencarian dari Ganjar Pranowo. Oke, dari saya melakukan riset berdasarkan tools yang digunakan oleh Semrush, maka prediksi saya kalau didasarkan atas polling dari netizen, didasarkan atas input dari netizen, maka saya menduga bahwa kemungkinan Anies Baswedan yang akan memenangkan Capres di tahun 2004 yang akan datang. Karena jumlah volume pencarian Anies Baswedan jauh lebih banyak daripada para paslon lainnya, yaitu sebanyak 673.000 orang. Kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo sebesar 300.000 satu pencarian orang. Kemudian disusul oleh Prabowo Subianto sebanyak 200.046 orang. Margin of error dari metode penelitian ini ya saya taksir sekitar 5% margin of error-nya. Metode penelitian ini didasari atas random sampling ya, metode random sampling, karena saya tidak mengumpulkan data sebanyak 250 juta orang penduduk Indonesia, namun hanya samplingnya saja yang aktif di internet. Dari para netizen-netizen Indonesia yang aktif berselancar di internet, yaitu dari total data yang paling banyak sebanyak 600 ribuan orang yang melakukan pencarian untuk keyword Anies Baswedan. Dari data penelitian ini maka juga disimpulkan bahwa metode kampanye yang paling bisa membawa kepopuleran bagi para capres, yaitu yang paling berhasil untuk menggait suara netizen Indonesia, menggait para milenial muda, menggait para anak-anak muda yang suka berselancar di internet, itu yang paling berhasil adalah Anies Baswedan. Tim kampanye, tim sukses dari Anies Baswedan sangat pintar ya dalam membuat opini publik di media massa, sehingga Anies Baswedan ini cukup terkenal di internet, cukup banyak dibicarakan di internet. Sebaliknya Prabowo ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan yang tadi saya riset di Semrush, ia hanya mendapatkan volume pencarian dari netizen Indonesia sebanyak 246.000 orang. Jadi saran saya kepada tim sukses dari Prabowo dan Gibran, jika ingin menang, jika ingin menggait hati pemilih dari netizen Indonesia, ingin menggait dari para influencer Indonesia, bagi para generasi milenial yang aktif berselancar di internet, saran saya agar mengkonversi metode kampanye yang hanya di baliho saja lebih aktif ke saluran internet. Misal bisa datang ke berbagai podcast besar seperti di podcast Deddy Corbuzier, kampanye di podcast Reza Arab, atau membayar para influencer untuk mengkampanyekan visi misi Prabowo Gibran di media massa, sehingga diharapkan Prabowo bisa memenangkan pemilih dari para netizen Indonesia. Namun jika tidak ada tindakan berarti untuk menyaingi dari volume pencarian Anies Baswedan yang sangat tinggi untuk
para netizen Indonesia yang mencari Semras, maka sangat susah Prabowo untuk mengejar ketertinggalan. Jadi apakah tools ini bisa dipertanggungjawabkan dalam memprediksi kemenangan Capres? Saya rasa ya margin of error-nya sekitar 5% karena ini bukan data secara keseluruhan, hanya data secara random sampling saja. Untuk tools ini dibuat oleh Amerika Serikat ya. Jadi tools Semras ini merupakan salah satu tools yang dibuat oleh para software engineer dari Boylston Street di Boston, Amerika Serikat. Karena kita tahu Google itu asalnya dari Amerika, dari California, dan Semras ini juga dibuat oleh para software engineer dari Amerika, maka akurasi dari data yang didapat dari Semras ini saya kira cukup tinggi ya. Akurasinya mungkin di angka 98%. Karena bisa jadi Google berbagi data dengan berbagai perusahaan riset lainnya yang sama-sama berasal dari Amerika. Bisa saja berbagi data dengan Semras juga. Demikian prediksi saya kali ini terkait dengan siapa sih yang bakal menang di tahun 2024 ini. Prediksi saya yang akan menang Anies Baswedan. Prediksi bisa jadi benar atau salah ya, karena kembali lagi menang atau tidaknya nanti ditentukan setelah hasil pemilu dilaksanakan. Data yang saya paparkan ini bisa jadi acuan oleh para tim kampanye dari masing-masing capres untuk bisa menindaklanjuti temuan penelitian dari saya. Ya syukur-syukur bisa meningkatkan metode kampanye melalui saluran internet sehingga para milenial ini yang biasanya bersifat golput, bersifat swing voter dan apatis terhadap politik bisa menentukan pilihannya nanti di tahun 2024. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait riset kali ini berdasarkan ilmu dari SEO spesialis yang setelah saya pelajari bertahun-tahun. Semoga riset keyword ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.